Pada soal ini, saya telah menuliskan sifat berpangkatan yang mungkin akan sangat berguna dalam perhitungan. Jadi, pertama-tama saya tuliskan hal yang diketahui pada soal terlebih dahulu, bahwa diketahui total kedua muatan antara Q1 dengan Q2, jadi Q1 ditambah Q2 sama dengan 6 mikrokolom. Kemudian muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 desimeter. 3 desimeter ini saya bisa tuliskan sebagai 0,3 meter, kemudian 0,3 meter saya tuliskan sebagai 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian masing-masing muatan merasakan gaya listrik sebesar 4 Newton. Kemudian kita tahu bahwa konstanta gaya kolom itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang ditanyakan pada soal ialah berapakah besar muatan pertama dengan berapakah besar dari muatan kedua. Untuk memecahkan soal yang seperti ini, pertama-tama kita memanfaatkan rumus gaya kolom terlebih dahulu, di mana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi F-nya kita masukkan di sini 4, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1, Q2 per R-nya itu 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu, kita lakukan operasi perkalian pada bagian penyebut. 9 kali 10 pangkat 9, di sini Q1, Q2 per, untuk bagian penyebut kita kuadratkan yang angka 3 terlebih dahulu. Jadi 3 kuadrat, kita dapatkan 9 dikali untuk 10 pangkat minus 1, dia sesuai dengan sifat yang ketiga, di mana A pangkat N kali M sama dengan A pangkat N M. Sisa kita ganti A-nya menjadi 10, kemudian N-nya itu menjadi minus 1 dan M-nya 2. Minus 1 kali 2 kita dapatkan 10 pangkat minus 2. Kemudian setelah itu kita lakukan pembagian 9 bagi 9 ini kita dapatkan 1, sehingga tersisa 4 sama dengan 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat minus 2 itu sesuai dengan sifat pada nomor 2, sifat yang ini, di mana A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Sehingga kita tinggal mengganti A-nya jadi 10, N-nya jadi 9, kemudian M-nya itu menjadi minus 2. Minus 2 kali Q1 dikali Q2. Kemudian 4, kita tuliskan 4 di sini, sama dengan 10 pangkat 11 Q1 Q2. Sehingga Q1 Q2 itu sama dengan 4 per 10 pangkat 11. Untuk 10 pangkat 11 dia sesuai dengan sifat yang nomor 4. Kita tinggal mengganti A-nya jadi 10 dan N-nya menjadi 11. Jadi 4-nya tetap dikali A10, kemudian N-nya minus 11. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 11. Dalam hal ini satuannya ialah kolom kuadrat. Kenapa kuadrat? Satuan jadi muatan pertama kan kolom, kemudian muatan kedua kolom. Ya, kolom kali kolom adalah kolom kuadrat. Kemudian kita lanjut. Kita dapatkan hubungan yang pertama itu Q1 kali Q2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 11 kolom kuadratnya. Yang kolom kuadrat ini kita ingin ubah satuannya menjadi mikrokolom kuadrat. Sehingga kita pertama-tama ubah 4 jadi 40,
dikali ketika kita tambahkan 0 di sampingnya 4, maka pangkat yang ini akan berkurang. Jadi awalnya 10 pangkat minus 11 menjadi 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat. Jadi saya tuliskan Q1, Q2 itu sama dengan 40 mikro kolom kuadrat. Kenapa 40 mikro kolom kuadrat? Kalau misalnya saya uraikan seperti ini. 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat itu sama dengan 10 pangkat minus 6 mikro kolom dikali 10 pangkat minus 6 mikro kolom. Sehingga kita ganti menjadi mikro kolom kuadrat. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa muatan totalnya itu sebesar Q1 ditambah Q2 sama dengan 6 mikro kolom. Jadi ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusi dari persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Pada persamaan kedua kita bisa menuliskan bahwa Q1 sama dengan 6 dikurang Q2. Sehingga ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya dari persamaan ketiga ke persamaan pertama kita dapatkan kita ganti Q1 menjadi 6 kurang Q2. Jadi di sini 6 kurang Q2 dikali dengan Q2 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita lakukan perkalian Q2 dikali masuk, sehingga kita dapatkan 6 Q2 dikurang Q2 kuadrat, sama dengan 40. Kemudian kita lanjut, di sini kedua ruas atau kedua sisi persamaan, kita kalikan dengan minus 1. Jadi yang di kiri dikalikan dengan minus 1, yang di kanan dikalikan dengan minus 1. Sehingga kita dapatkan minus 6 Q2 dikurang Q2 kuadrat sama dengan minus 40. Setelah itu, maaf, ada yang salah, minus Q2 kuadrat dikali minus 1, di sini kita dapatkan positif ya. Kemudian setelah itu kita tulis ulang persamaannya, jadi Q2 kuadrat dikurang 6 Q2 minus 40 pindah ke sebelah kiri, jadinya ditambah 40 sama dengan 0. Tidak cukup sampai di sini, kemudian kita mencari Q2-nya. Tetapi hasil diskriminannya itu dia kurang dari 0. Diskriminan itu apa? Jadi diskriminan itu D sama dengan akar B kuadrat dikurang 4A kali C. Jadi hasil yang berada di dalam akar ini menunjukkan angka yang negatif. Dan angka yang negatif itu, angka yang negatif di dalam akar, kita tidak dapat menghitung hasilnya berapa. Jadi karena ini merupakan gaya kolom dan Q1 dengan Q2 itu dalam perhitungan gaya kolom tidak ada hasil yang negatif. Sekali lagi saya ulangi, dalam gaya kolom tidak ada perhitungan hasil yang negatif. Karena berapapun muatannya, mau itu negatif atau positif, hasilnya tetap positif. Tetapi dalam soal ini, karena kita ingin mencari hasilnya, maka yang 40 ini, 40 mikrokolom kuadrat ini, dia hasilnya bisa menjadi negatif. Karena kita anggap Q1, Q2 ini adalah perkalian aljabar biasa. Kalau perkalian hukum kolom, hasilnya positif. Tapi kalau perkalian aljabar biasa, hasilnya bisa saja negatif. Jadi di sini saya ganti jadi negatif. Karena yang ini negatif, maka saya ubah di sini menjadi positif, negatif juga.
yang awalnya positif, saya ganti menjadi negatif 40. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk yang seperti itu kita bisa dapatkan hasilnya. Jadi Q2 kuadrat dikurang 6Q2 kuadrat dikurang 40 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapatkan bahwa Q2 dikurang 10, kemudian dikali Q2 ditambah 4 sama dengan 0. Untuk hasilnya itu sendiri ada dua. Ada yang Q2 sama dengan 10 atau Q2 sama dengan minus 4. Karena satuannya mikrokolom, jadi di sini mikrokolom. Kemudian yang di sini juga mikrokolom. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan pada pilihan jawaban. Pada pilihan jawaban itu cuma tersedia minus 4 mikrokolom. Jadi kita tinggal ambil yang Q2 saja. Kita kembali pada hubungan Q1 ditambah Q2 sama dengan 6 mikrokolom. Kita tinggal mengganti Q2 yang ada di sini menjadi menjadi minus 4 mikrokolom. Sehingga ketika kita hitung, kita mendapatkan Q1 dikurang 4 mikrokolom sama dengan 6 mikrokolom. Kita pindahkan minus 4 ke sebelah kanan, kita dapatkan Q1 sama dengan 6 mikrokolom ditambah 4 mikrokolom. Sehingga Q1-nya sama dengan 10 mikrokolom. Jadi, untuk Q2-nya itu adalah 4, kemudian Q1-nya adalah 10. Sehingga jawaban yang sesuai ialah terdapat pada pilihan jawaban A. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.